Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Septiana Notika dengan 3 NIM dikit terakhir 036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standarisasi pada jaringan komputer. Pada standarisasi jaringan komputer terdapat OSI model dan TCP/IP model. OSI model atau Open System Interconnection merupakan model yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1977. Pada model OSI ini terdapat 7 layar. Layar yang pertama ada application layer, yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Kemudian, yang kedua ada presentation layer, yang berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Yang ketiga ada session layer, yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di layar ini juga dilakukan resolusi nama. Kemudian ada transport layer yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Kemudian ada network layer yang berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dengan switch layer 3. Kemudian ada data link yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang terakhir ada physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengabelan. Kemudian untuk TCP/IP model ini memiliki perbedaan pada layar. Di OSI layar terdapat 7 layar, kemudian di TCP/IP hanya memiliki 4 layar. TCP/IP merupakan model yang dikembangkan oleh lembaga DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency. Di layar ini dapat dilihat bahwa hanya ada 4 layar, yang ada application layer, host-to-host transport layer, internet layer, dan network interface layer. Application layer ini berfungsi dan bertanggung jawab dalam rangka menyediakan akses kepada aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Protokol yang berjalan pada application layer ini diantaranya adalah Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, dan SNMP. Untuk host-to-host layer, lapisan ini bertanggung jawab dalam rangka membuat komunikasi antar dua host dengan menggunakan cara membuat sebuah sesi connection oriented atau menyebarkan sebuah connectionless broadcast. Protokol-protokol yang bekerja pada lapisan ini diantaranya adalah TCP dan UDP. Kemudian ada internet layer yang bertanggung jawab dalam melakukan routing dan pembuatan paket IP. Protokol yang berjalan pada lapisan ini diantaranya adalah IP, kemudian ada Address Resolution Protocol atau ARP, kemudian ada Internet Control Message Protocol atau ICMP, dan Internet Group Management Protocol atau IGMP. Kemudian terakhir ada Network Interface Layer yang bertanggung jawab dalam melakukan frame-frame data di atas media jaringan. Protokol yang berjalan diantaranya Ethernet, Token Ring, Frame Relay, dan ATM. Perbedaan dari OSI layar dan TCP layar ini dapat dilihat dari jumlah layar. OSI memiliki 7 layar, sedangkan TCP/IP hanya 4 layar. Di dalam OSI layar terdapat 3 layar berkaitan dengan aplikasi yang dijadikan menjadi application, presentation, dan session. Sedangkan TCP/IP hanya 1 layar, yaitu application layer. Dalam OSI layar, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam 2 layar, yaitu data link dan physical layer, sedangkan pada TCP/IP dimodelkan menjadi 1 layar, yaitu network interface layer atau network access. How OSI versus TCP/IP works? Di sini, cara kerja OSI dan TCP/IP hampir sama, sehingga saya akan menjelaskan cara kerja
melalui OSI. Yang pertama, proses pengiriman file dimulai dari aplikasi FTP yang berupa FileZilla. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, layer pertama yang dilakukan adalah application layer yang tugasnya menghubungkan aplikasi FileZilla ke protokol jaringan yaitu FTP. Kemudian masuk ke layer berikutnya yaitu presentation. Di layer ini dibuatlah data sesuai format file yang dilakukan enkripsi, misalnya FFTPS. Selanjutnya, di session layer membuat sebuah session untuk memulai koneksi dan menjaganya sampai proses selesai. Kemudian, karena yang saya ambil contoh adalah koneksi pada FTP, maka dipilih jalur koneksi reliable pada transport layer. Pada layer ini, data yang dikirim sudah dalam bentuk segments dan diberi tahapan transport header. Isi terpenting dalam header ini adalah informasi protokol yang digunakan. Selanjutnya, data menuju network layer, yang kemudian diberi tambahan network header. Network header biasanya berisi tentang version, internet header length, type of service, total length, dan lainnya. Setelah itu, dari network layer yang terjadi juga dengan proses penamaan routing. Selanjutnya adalah paket dari network layer masuk ke data link layer. Di sini paket enkapsulasi dalam sebuah frame dan ditambahkan data link header. Selanjutnya, frame diteruskan ke physical layer untuk dikonvert ke dalam bentuk bit, kemudian ditransmisikan ke device tujuan melalui media transmisi. Saat masuk ke device tujuan atau device perantara, layer pertama yang dilalui adalah physical layer. Di sini, bits dikonvert menjadi segments berupa frame dan diteruskan ke data link layer. Pada data link layer, data link akan membaca data link header, kemudian menghapusnya. Jika IP device tujuan ada dalam ARP table, maka langsung dikirim ke device tujuan. Jika tidak, maka dilanjutkan ke layer 3, yaitu network layer. Pada network layer akan dibaca network headernya untuk mengecek apakah perlu routing lagi atau memang device tersebut tujuannya terjadi pada router. Kemudian pada transport layer ini akan menggabungkan segmen-segmen yang ada dan mengecek kembali datanya error dan memberikan feedback atau laporan bahwa data sukses atau gagal diterima. Kemudian masuk ke session layer, di sini data hanya diarahkan sesuai protokolnya untuk ditindaklanjuti. Kemudian di presentasi layer melakukan deskripsi jika diperlukan, kemudian meneruskan ke layer berikutnya. Kemudian terakhir di application layer, tugasnya hanya menyampaikan data ke aplikasi untuk mengubah data ke bentuk aslinya. Di sini ada protokol di layer yaitu diantaranya HTTP yang digunakan untuk mentransfer dokumen dan web, kemudian ada FTP yaitu standar aplikasi yang digunakan untuk mentransfer layer file komputer antara mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet. Kemudian ada NMS yang digunakan untuk mengakses file melalui jaringan. Kemudian ada POP3 yang digunakan untuk mengambil mail dari satu mail transfer agent. Kemudian ada MIME yang digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Kemudian ada SMB, NNTP, DHCP, Telnet, SMPTP, SNMP. Kemudian di session layer ada NetBIOS, NetView, ADSP, PAP, SPDU. Kemudian di transport layer ada TCP, UDP, kemudian di network layer ada IP, ARP, RARFP, ICMP, IGMP, dan di data link layer terdapat PPP atau point-to-point protocol, ada SLIP, dan di physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifikasi karena pada layer ini hanya menggunakan bit-bit data. Kemudian ada TCP model dan versus UDP model, yang dimana tadi terdapat di host-to-host layer. TCP adalah Transmission Control Protocol. Adalah satu jenis protokol yang memungkinkan sekumpulan komputer untuk berkomunikasi dan bertukar data di dalam satu jaringan TCP. Sedangkan UDP atau User Datagram Protocol adalah transport layer yang tidak handal, unreliable, connectionless, dan merupakan kebalikan dari TCP. Ini adalah perbedaan dari TCP dan UDP. Yang pertama adalah TCP reliable atau dapat diandalkan. Jika sambungan terputus ketika mengirim sebuah pesan, maka server akan meminta bagian yang hilang. Sedangkan UDP unreliable atau tidak dapat diandalkan. Jika mengirimkan suatu pesan atau data, kita tidak akan tahu apakah sudah terkirim atau belum. Kemudian ada sequence dan unsequence. Di TCP sequence atau berurutan, yaitu ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan atau satu demi satu. Sedangkan di UDP tidak berurutan. Ketika mengirimkan dua pesan secara berurutan satu demi satu, tidak dapat dipastikan data mana yang akan datang lebih dahulu. Yang ketiga ada connection oriented
untuk TCP dan connectionless untuk UDP. Maksud dari connection oriented adalah sebelum data ditransmisikan antar dua host, dua proses negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Sedangkan connectionless atau tanpa koneksi, pesan-pesan UDP akan dikirimkan tanpa harus dilakukan proses negosiasi. Kemudian ada heavy wake dan light wake. Pada TCP heavy wake, ketika tingkat level terendah dari TCP tercapai dalam urutan yang salah, permintaan pengiriman ulang data harus dikirim. Untuk light wake pada UDP, tidak ada permintaan pesan, tidak ada track koneksi, dan yang lainnya, hanya menjalankan dan melupakannya. Kemudian dalam TCP, datanya berbentuk streaming data atau paket yang dibaca sebagai satu alur data, sedangkan di UDP sebagai datagram paket yang dikirim secara individu dan dijamin utuh ketika tiba. Lalu bagaimana cara kerja TCP? Yaitu, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan tanda pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan akan datang berikutnya. Setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Setelah itu, pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, penerima tidak akan mengirimkan pemberitahuan agar paket data dikirim ulang. Karena data dikirim secara berurutan, maka aliran dapat dikontrol, menjaga data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti data yang dikirim melalui TCP lebih mungkin untuk diterima secara penuh. Untuk sisi negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak, sehingga butuh waktu yang lebih lama dalam menjalin koneksi dan bertukar data. Sedangkan untuk cara kerja UDP, hampir penyelesaiannya pekerjaannya sama dengan TCP, namun di UDP tidak membutuhkan tanda pengenal ataupun nama urut. UDP mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa jumlah untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. UDP hampir tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Ini adalah sedikit perbedaan dari TCP dan UDP, di mana TCP adalah pengirimannya yang lambat namun lebih dapat diandalkan, sedangkan UDP pengirimannya cepat namun tidak terlalu dapat dijamin atau tidak dapat diandalkan. Aplikasi yang terdapat di TCP antara lain adalah FTP, web browsing, dan email, sedangkan bentuknya adalah unicast. Unicast ini merupakan suatu metode pengiriman transmisi dalam mekanisme one-to-one atau point-to-point. Contohnya adalah file sharing antar komputer. Sedangkan di UDP ini terdapat aplikasi yaitu live streaming, online games, dan VoIP. Untuk metode pengirimannya ada unicast, multicast, broadcast. Unicast tadi one to one, sedangkan multicast adalah one to many. Contohnya adalah penggunaan dari multicast lebih sering dikenal dalam melakukan real-time streaming video atau RTSP. Untuk broadcast yaitu point to multipoint atau one to everyone. Contoh penggunaan jenis transmisi broadcast yaitu untuk siaran TV dan radio, dan sering juga ditemukan dalam proses DHCP. Dapat dilihat dalam proses TCP dan UDP memiliki perbedaan, di mana TCP setelah merequest connection akan dikonfirmasi connection oleh server untuk ke klien, kemudian klien akan melakukan request data. Setelah melakukan request data, maka server akan melakukan send data atau pengiriman data. Sedangkan untuk UDP, prosesnya lebih simpel, di mana klien akan merequest data dan server akan mengirimkan data lagi. Setelah klien mendapatkan data dan akan di-request kembali ke server, kemudian akan dapat dihasilkan hasil akhir yaitu pengiriman data server ke klien. Kemudian ada port UDP dan TCP. Ada well-known port sebagai range 0,123, program standar hanya dapat diakses oleh sistem account. Kemudian ada register port yaitu range 1024 sampai 494.9151 dapat diakses oleh program. Kemudian ada dynamical assigned port yang merupakan port yang dapat ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dengan port berkisar 1024 hingga 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.